jatuh dari ketinggian hampir 6 meter. Robot sport dari Boston Dynamics terlihat seperti makhluk yang tewas. Tapi, ia akan pulih seperti hewan cerdas dengan bantuan pengaturan motor dan mekanisme cerdasnya. Sudut kaki robot sport cukup menarik. Ingat orientasi kaki ini dalam pikiran Anda. Sekarang, amati dua hewan tercepat di hutan, rusa kutub dan cheetah. Menariknya, konfigurasi kaki ini benar-benar berlawanan ketika kita memperhatikan anggota badan terpanjangnya. Satu memiliki kaki menekuk ke depan, sementara yang lain memiliki kaki menekuk ke belakang. Kepala teknisi desain sport, Mr. Zach Jackowski, melanjutkan dengan desain menekuk ke belakang. Sekarang, Mr. Jackowski sedang menguji dua varian robot sport dengan tantangan memanjat tangga. Robot menekuk ke depan ini bertabrakan dengan tangga. Tetapi kaki menekuk ke belakangnya memberikan keuntungan yang jelas, memungkinkannya untuk memanjat tangga. Sekarang, bagian jeniusnya. Alasan utama di balik pemilihan desain menekuk ke belakang. Pertama, mari kita amati detail saat robot berjalan. Kita bisa berjalan karena kaki kita mendapatkan gaya reaksi dari tanah. Ini bertentangan dengan gaya yang kita terapkan ke tanah. Hal yang sama juga terjadi pada robot. Motor di setiap kaki harus menahan gaya reaksi dari tanah ini. Dalam perancangan robot yang baik, kedua motor tersebut harus berperan aktif dalam gerak robot. Mari kita sederhanakan desain kaki. Untuk memahami konsep ini dengan jelas, mari kita ganti tahanan motor dengan pegas torsi sederhana. Dapatkah Anda mengetahui jika gaya diterapkan dengan cara ini, di desain kaki mana kedua pegas ini akan dikompresi? Semoga sebagian besar menjawab B. Ketika saya menerapkan gaya pada desain A, pegas 2 sama sekali tidak terkompresi atau teregang. Tapi, di desain B, kedua pegas ini akan terkompresi. Ini menunjukkan bahwa dalam desain menekuk ke belakang pada kedua motor akan memainkan peran yang sama. Inilah tepatnya mengapa para teknisi Boston Dynamics memilih desain menekuk ke belakang untuk robot sport. Anda bisa dengan mudah menemukan alasan di baliknya dengan analisis torsi ini. Alasan lucu lainnya mengapa teknisi sport memilih desain menekuk ke belakang adalah karena robot jenis ini bisa menjabat tangan dengan cukup mudah. Mari kita rancang robot sport dari awal berdasarkan kaki menekuk ke belakang ini. Setiap kaki jelas membutuhkan dua motor untuk mengoperasikannya. Visual ini dengan jelas menunjukkan detail sambungan motorik pada sendi panggul. Satu set roda gigi planetari digunakan di antara motor dan lengan atas. Ini untuk multiplikasi torsi. Anda bisa melihat bagaimana ia mengoperasikan tungkai atas saat Anda menyalakan motor. Sekarang, mari kita lihat bagaimana motor lutut terhubung. Stator motor lutut dipasang dengan ujung bawah tungkai atas. Tungkai bawah sekarang terhubung dengan rotor motor lutut. Ini adalah pengaturan yang menarik. Tungkai atas ditopang oleh motor dan tungkai ini menopang motor lain. Menggunakan 8 motor ini, Anda bisa mencapai sudut apapun untuk 8 tungkai. Kita kini bisa memasang pengontrol ke robot dan memvariasikan sudut ini secara acak. Jelas, robot tidak akan bisa membuat gerakan yang berarti jika kita memberinya sudut acak. Robot sport bahkan mungkin macet. Kita bisa meniru alam dan menyelesaikan masalah ini. Di sini, kami merekam sudut anggota badan seekor anjing pada saat yang berbeda saat berjalan. Sekarang, mari kita aplikasikan sudut-sudut ini pada robot. Hore! Robot bergerak maju dengan mulus. Namun, dengan desain ini, daya baterai sport cepat habis. Mari kita analisis mengapa ini terjadi. Ketika motor pinggul berputar, ia harus mengangkat beban tungkai atas, tungkai bawah, dan motor lutut juga. Selama operasi pengangkatan kaki, berbagai gaya yang bekerja pada motor ditunjukkan di sini. Anda bisa mengurangi daya yang diperlukan untuk pengangkatan ini hanya dengan menggerakkan motor lutut lebih dekat ke motor pinggul.
Karena berat motor lutut lebih dekat ke motor pinggul, torsi yang dibutuhkan berkurang secara drastis. Namun, bagaimana cara mengontrol lengan bawah? Ia jauh dari motor lutut. Jawabannya jelas merupakan mekanisme antara motor lutut dan tungkai bawah. Sebelum memahami mekanisme ini, mari kita buat sedikit perubahan desain sehingga kebutuhan torsi akan sedikit berkurang. Ganti semua kaki besar ini dengan kaki serat karbon tipis. Sekarang, mari kita masuk ke mekanisme yang ditemukan oleh para teknisi Boston Dynamics untuk mengoperasikan sendi lutut. Untuk mencapai mekanisme ini, pertama-tama mereka menjulurkan tungkai bawah ke belakang sendi lutut. Nah, jika motor bisa memberikan gerakan linear ke ujung tungkai bawah, ia jelas akan berputar. Cara terbaik untuk menghasilkan gerakan linear dari motor adalah mekanisme skrup bola. Untuk pemahaman yang jelas, mari kita perhatikan baut ini yang terhubung langsung dengan motor. Saat motor berputar, mur dan baut berputar bersama sebagai satu kesatuan. Tidak ada gerakan linear di sini. Namun, ketika Anda menahan mur, Anda mendapatkan gerakan output linear dari mur. Dalam susunan bola skrup, robot juga tidak akan ada gerakan linear jika mur bola tidak ditahan. Inilah sebabnya mengapa digunakan carrier. Carrier menahan rotasi mur bola dan mur bola bergerak secara linear. Sempurna. Sekarang tungkai bawah dikendalikan cukup akurat menggunakan motor jauh. Yang tersisa untuk dilakukan adalah menambahkan beberapa encoder mutlak dan sensor torsi. Dan robot Spot ini siap untuk melangkah dengan sempurna dan percaya diri ke tantangan berikutnya. Di awal video ini, kita melihat robot Spot mengalami kecelakaan. Solusi untuk pulih dari posisi ini adalah perubahan desain yang menarik. Masukkan satu motor lagi dan hubungkan rotornya dengan bodi motor pinggul. Sepertinya pengaturan yang gila, bukan? Inilah yang terjadi pada pinggul motor saat kemiringan motor beroperasi. Saat Anda mengoperasikan keempat motor baru secara bersamaan, kaki akan melebar dan robot tampak jauh lebih anggun. Robot pintar ini kini terguling. Mari kita lihat bagaimana ia bangkit dari posisi ini. Pentingnya motor ketiga yang kita masukkan, motor miring cukup jelas dari visual ini. Untuk mengetahui lebih lanjut tentang gerakan menarik ini, silakan lihat video kami yang terperinci. Robot kembali dengan 4 kakinya. Pola berjalan yang kita lihat sejauh ini dikenal sebagai gerakan berlari. Teman-teman berbulu kita yang tercinta, anjing dan kucing, berjalan ke arah sini. Robot Spot kita bisa melakukan satu lagi pola berjalan yang menarik. Merangkak. Jelas, robot akan memilih pola seperti ini ketika stabilitas sangat penting. Spot juga dipasang dengan lengan pada rel pemasangannya. Lengan ini mencakup 6 motor untuk 6 dove dan gripper untuk menggenggam benda. Untuk mendeteksi objek, kamera ditempatkan di dalam gripper seperti ini. Dengan lengan ini, ia bisa dengan mudah menarik tuas dalam industri atau membuka pintu di lingkungan yang dipenuhi orang. Robot Spot yang kita kembangkan sangat cerdas. Bagaimanapun juga, menarik untuk mengetahui bahwa robot pintar ini akan gagal saat memanjat tangga yang sederhana karena alasan serupa yang sudah dijelaskan di intro. Kita telah melihat bahwa kaki robot Spot yang menekuk ke belakang membantunya memanjat tanpa tabrakan. Artinya, kaki yang menekuk ke belakang akan bertabrakan dengan tangga saat turun. Berikut trik untuk mengatasi masalah ini. Cukup program robot untuk berjalan mundur saat turun. Inilah sebabnya mengapa robot Spot memiliki satu set kamera visual di punggungnya. Apakah Anda ingin menjadi teknisi robotika? Untuk memulai karir Anda di bidang robotika, silakan lihat bab terperinci kami tentang robotika. Terima kasih.